Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagikan kisah dua, Ibu. Kita tidak membicarakan tentang orangnya ya, Ibu ya. Tetapi kita membicarakan bahwasanya dunia itu memang betul-betul menipu. Saya punya seorang jamaah yang Allah takdirkan beliau dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Beliau bangun rumah yang cukup besar di salah satu kawasan di Jakarta Pusat. Dan ketika beliau membangun rumah tersebut dengan niatan, salah satunya baik, niatannya mulia, Ibu. Saya bangun rumah besar itu, walaupun saat itu saya sempat menyampaikan, kenapa sih Pak harus sebesar itu? Tidak usah sebesar itu Pak. Karena beliau agak dekat dan sering berkonsultasi dalam masalah-masalah kehidupan beliau. Dan sayalah orang yang pertama kali nyampaikan, tidak usah sebesar itu Pak. Nanti Bapak kemudian terlalu repot dengan urusan rumah sampai akhirnya luput dari ibadah-ibadah yang penting. Beliau mempunyai alasan yang baik. Tidak apa-apa Ustadz, supaya nanti kita bisa mengadakan kajian, dan saya mau nanti kita mengadakan kajian di rumah. Saya bilang kalau masalah kajian itu lebih baik di masjid aja Pak. Kalau di rumah itu tempat ibadah. Kalau mengaji itu yang paling mulia di masjid. Walaupun boleh di rumah kalau kondisi masjid tidak memberikan kesempatan dan akses. Tetapi beliau pengen punya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya pengen ngadain kajian Ustaz, nanti Ustaz kajian di sini, nanti kalau ke Jakarta istirahat. Niatan baik insya Allah. Sampai beliau kemudian membangun rumah satu persatu, kemudian hampir selesai. Udah wanti-wanti itu sama anak. Wanti-wanti sama anak, Ustaz ini mau selesai, nanti kajian perdana sama antum. Khair insya Allah, jauh-jauh hari sebelumnya tolong disampaikan Pak, supaya tidak tabrakan dengan jadwal yang lainnya. Insya Allah khair. Sampai kemudian tinggal beberapa hari Ibu, rumah itu sudah mau jadi, dan kemudian sudah mulai diisi dengan barang-barang. Beliau bersama istrinya sudah membeli barang-barang, dan qadarullah belum punya keturunan. Beliau pergilah ke Makassar, pergi ke Makassar, dan ternyata di Makassar beliau mendapatkan serangan jantung, dan akhirnya beliau meninggal dunia di Makassar, dan belum pernah menempati rumah yang beliau bangun dengan susah payah. Kita tidak membicarakan beliau karena insya Allah niatnya baik. Tapi yang kita bicarakan apa? Itulah dunia. Ibu tidak pernah mendapatkan pemain sinetron yang paling pendusta dan paling merayu dan paling genit menggoda, kecuali pemain sinetron itu adalah dunia. Sehingga kemudian akhirnya apa? Kita sering tertipu dengan dunia sendiri. Coba Ibu, dunia dan setan itu mereka berkoalisi untuk kemudian selalu menghambat jalan kita menuju kepada surga. Setan dan dunia itu berkoalisi. Dan mereka setia dan tidak pernah bercerai. Sesuatu yang tidak pernah bercerai dalam kehidupan orang yang beriman itu apa? Koalisi antara setan dengan dunia itu koalisi sejati dan koalisi cinta yang romantis. Itu koalisi setan dengan koalisi dunia. Makanya mereka menghambat kita terus. Kita mau infak 1 juta, tiba-tiba di perjalanan kita ngelihat ada boneka lucu, adalah 700.000 aja, 300.000 beli boneka. Itu termasuk salah satu contohnya kayak gitu. Di situ kita mendapati apa? Di situ kita mendapati Masya Allah betapa dahsyatnya kehidupan dunia itu. Karena apa? Persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Sambilkan lagi kisah nyata yang kedua. Kisah nyata yang kedua, saya punya seorang saudara. Ketika beliau itu sampai menderita sakit yang cukup berat, yaitu kanker paru-paru. Maka kemudian ketika sakitnya semakin berat, dan beliau itu punya rumah yang cukup besar untuk ukuran seseorang yang seorang diri itu, bahwasanya itu terlalu besar Ibu, ya. Dan beliau belum punya istri dan tidak punya keturunan. Maka saya ketika ditakdirkan untuk berkunjung menjenguk beliau, saya mendapati beliau, menjenguk beliau, dan saya dapati beliau. Saya memberanikan diri untuk ngomong, ya artinya saya manggilnya Lek, paman. Ini kan apa, sakitnya semakin berat, terus kemudian belum punya istri, belum punya anak. Maka saya menyampaikan kepada beliau, gini aja, gimana? Ini rumah dijual, yang besar ini nanti kita ganti dengan rumah yang kecil. Sisanya kita pakai untuk membangun kelas-kelas di pondok.
Karena apa? Selama kelas itu dipakai, maka selama itu pula akan mengalir pahala untuk paman. Karena apa? Karena itu menggantikan tangan-tangan manis dari seorang wanita yang biasa mendoakan seorang suami ketika meninggal dunia, dan menggantikan tangan-tangan mungil anak-anak kita yang tidak mendoakan kita kalau kita belum punya keturunan. Maka saya menata pelan-pelan dan saya sudah minta sama Allah supaya kata-kata ini sampai kepada hatinya beliau. Ibu tahu jawaban beliau apa? Beliau sambil ngeliatin itu, ya, dan beliau itu punya kamarnya cukup besar. Dari semua rumah besar itu yang dia pakai hanya satu kamar aja saja. Laki-laki, ibu, laki-laki kan tidak bisa ngatur rumah. Ya paling membersihkan bisa, ngepel bisa, nyapu bisa, tapi ngatur rumah, ratunya itu wanita, itu tidak bisa kemudian kita nafikan. Maka kemudian yang ngeliatin begitu, lalu kemudian beliau komentarnya singkat, "Dahlah nak, biarkan aja, ini pemberian dari bapak dan ibu, saya bawa sampai mati." Karena kalau kita orang Jawa, ibu, kita tidak boleh nyalain. Orang Jawa itu selalu berprasangka bahwasanya peninggalan orang tua itu adalah peninggalan yang harus kita rawat sampai kita mati. Itu keyakinan, walaupun kurang benar. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan kembali kepada beliau, "Lek, paman, kalau ingin berbakti sama mbah, ingin berbakti sama bapak dan ibu, caranya bukan dengan kita mempertahankan rumahnya, tapi caranya dijual saja, tapi bermanfaat untuk kita. Justru itulah yang lebih bermanfaat. Kalau kemudian bapak dan ibu kita mendapati rumah ini sudah tidak ada, mereka sudah berpindah ke alam barzah kok. Dan saya yakin bapak ibu juga tidak ngurusin rumah karena mereka sudah pindah ke alam dunia yang lainnya. Tapi keyakinan itu ya karena beliau sudah mendapatkan dari kecil, yang tidak bisa kita ngerubah dengan instan kan. Intinya beliau menolak. Ternyata tidak butuh waktu yang terlalu lama, ternyata Allah menakdirkan bahwasanya paman saya ini kemudian akhirnya beliau meninggal dunia, insyaallah. Dalam keadaan tidak ada istri, tidak ada keturunan. Rumah itu yang besar itu akhirnya apa, ibu? Rumah yang besar itu akhirnya menjadi apa? Menjadi warisan. Diwariskan kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya. Di mana saya tahu tidak semua kakak-kakaknya cocok dengan beliau, tidak semua kakak-kakak dan adiknya itu sependapat dengan beliau. Tapi yang namanya kakak, namanya adik kandung, dapat warisan atau tidak? Dapat, walaupun kemudian dia tidak sependapat. Karena apa? Paman ini tidak punya istri, tidak punya anak. Akhirnya apa? Jatuh ke kakak dan adik. Padahal yang dihisap atas harta itu, walaupun dikasihkan ke orang lain, yang dihisap siapa? Yang meninggal itu. Disitulah kita akhirnya, oh ya Allah, saya insya Allah menghormati beliau dengan apa yang beliau pilih, bahwasanya beliau itu pengen menghormati apa yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi pelajaran yang pengen saya ambil dari kisah yang pertama dan kisah yang kedua itu apa? Itulah yang kita dapatkan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kamu akan dapati sebuah penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita, dan itu adalah dunia, penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita. Makanya menjadikan kita akhirnya paham, orang yang sudah terikat dengan hiruk pikuk dunia terus, akhirnya apa? Lemah komitmennya kepada perjuangan. Lihat aja ibu, tidak usah jauh-jauh. Santri, kalau kemudian yang dilihat itu, misalkan santri yang dilihat itu adalah tayangan-tayangan dunia terus, cita-citanya pasti rendah, cita-citanya pasti dunia saja. Tapi kalau kemudian santri selalu ikut kepada kebaikan, berjuang kepada orang yang berjuang, selalu cita-citanya tinggi untuk menegakkan agama Allah. Kenapa? Hati kita akan tersibukkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Makanya kalau ibu bersama dengan orang yang selalu ngomong dunia terus, walaupun kita kadang-kadang bersama mereka untuk menjaga komunikasi, hati-hati, tidak ada pertahanan yang paling ibu jaga saat itu kecuali apa? Hatinya ibu. Kalau tidak, ibu akan melihat pesona dunia yang dia bawa beda dengan pesona dunia yang ibu miliki. Ibu akan tertarik. Ibu kemudian lihat pertama kali apa? Sepatunya. Ibu ngeliat apa? Tasnya. Ya kan? Akhirnya kemudian kalau kita tidak kuat, ya akhirnya kemudian kita jatuh. Hilang itu keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, keinginan kita berganti hanya untuk menggenggam dunia itu saja. Ya, makanya betul yang disampaikan oleh beliau. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia, maka dia mendapatkan kesulitan untuk mencapai keikhlasan hati.
Ya, bahkan dalam mengerjakan yang wajib untuk menghadirkan niat dengan baik dia bersusah payah. Bahkan hanya untuk kemudian dalam perkara yang wajib dia itu bersusah payah kalau sudah dengan nilai dunia, orang yang sudah gemerlap dengan dunia. Contohnya gimana Ibu? Nah, kita ambilkan contoh. Jadi Masya Allah ya, setiap kata-kata yang disampaikan beliau itu semuanya mutiara. Bahkan kalau kita sudah akrab dengan orang yang menjadi pecinta dunia, kalau dalam bahasa Arabnya muhibbud dunia, orang yang sudah dekat dengan orang yang cinta dunia, bahkan kita itu sampai terkena polusinya. Sampai-sampai dalam ibadah yang wajib pun kita akhirnya susah untuk menghadirkan niat. Contoh, ibu sama orang yang sudah meremehkan tentang agama, senengnya tentang dunia sini, nengok sana, dunia sini, nengok sana, dunia sana. Sampai-sampai ketika ibu mengatakan saya mau sholat nih azan, maka ibu akan sulit. Kenapa? Nggak enak, sungkan, dia kan lebih kaya daripada saya. Dia kan jabatannya lebih tinggi, mosok sih saya memerintahkan mobil berhenti, wong dia yang kemudian yang ngajak saya. Tuh, sampai urusan kita akan mengatakan sesuatu pun menjadi sangat susah. Makanya kalau kita mampu ibu, maaf, bergaulah dengan orang yang punya dunia tetapi dia itu orang yang solih. Kenapa? Ni'mal malu lirajuli solih, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang solih. Kita akan mendapatkan kebaikan darinya ketika tertular dengan kebaikan. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang sudah gemerlap dengan dunia dan dia tidak paham agama, dan selalu dari tutur katanya selalu mendewa-dewakan dan mengagung-agungkan dunia, maka maaf, jangan terlalu sering bepergian bersama mereka, karena bepergian bersama mereka akan melibatkan kita kepada sesuatu yang buruk. Bahkan menghadirkan niat untuk beribadah yang wajib pun susah. Bahkan berniat untuk beribadah yang wajib pun susah. Jadi sampai kita mengatakan begini, tidak mampu kita. Kenapa? Dia lebih kaya daripada saya. Akan mengatakan gini sudah sulit, dia lebih terhormat kedudukannya daripada saya. Akan mengatakan ini ilmunya, bahkan hanya kita ingin untuk menyampaikan apa yang kita yakini pun jadi susah. Kenapa? Kehormatan dia atau statusnya dia, jabatannya lebih tinggi daripada jabatan saya. Tuh, akhirnya jadi semuanya menjadi keluh ketika kita banyak berdampingan dengan orang-orang yang menjadi pecinta dunia tapi tidak tersentuh dengan ilmu.